Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video film dokumenter. Untuk minggu kali ini kita membahas tentang presentasi dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 tuh meresensi sebuah film, lalu dipresentasikan kepada teman-teman kelas semua. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian dari film dokumenter menurut Effendi pada tahun 1986. Jadi, film dokumenter diartikan sebagai budaya dan alat ekspresi kesenian. Film sebagai komunikasi massa merupakan gabungan dari berbagai teknologi seperti fotografi dan rekaman suara. Kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik. Pengertian menurut para tokoh, yang pertama Paul Rota. Definisi dokumenter bukan merajut pada subjek atau sebuah gaya, namun dokumenter adalah sebuah pendekatan. Lalu yang kedua, menurut Paul Wells, teks non-fiksi menggunakan footnote yang aktual, di mana termasuk di dalamnya perekam langsung dari peristiwa yang akan disajikan dan materi-materi riset yang menghubungkan dengan peristiwa itu, misalnya hasil dari wawancara, statistik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Steve Blandford, Barry Cat, and Jim Hiller. Pembuatan film yang subjeknya adalah masyarakat, peristiwa atau situasi yang benar-benar terjadi di dunia realita dan di dunia sinema. Yang keempat, Frank Beaver. Sebuah film non-fiksi, film dokumenter biasanya di-shoot di sebuah lokasi nyata, tidak menggunakan aktor, dan temanya terfokus pada subjek-subjek seperti sejarah, ilmu pengetahuan, sosial, atau lingkungan. Yang kelima, Louis Giannitti. Tidak seperti kebanyakan film-film fiksi, dokumenter berurusan dengan fakta-fakta seperti manusia, tempat, dan peristiwa, serta tidak dibuat. Lalu materi selanjutnya tentang gaya film dokumenter. Yang pertama, dokumenter poetik. Film dokumenter tipe poetik cenderung memiliki interpretasi subjek pada subjek-subjeknya. Pendekatan dari tipe ini mengabaikan kandungan penceritaan tradisional yang cenderung menggunakan karakter tunggal dan peristiwa yang harus dikembangkan. Contohnya, film The Bride pada tahun 1928 dan ada Song of Chillon pada tahun 1934. Yang kedua, gaya dari dokumenter ekspositori. Jadi, film dokumenter dengan kategori ekspositori banyak menggunakan voice over untuk berbagai tujuan, mulai dari penyampaian informasi sampai ke penawaran sudut pandang tertentu pada penonton, seperti dalam film Dead Bears pada tahun 1963. Yang ketiga ada dokumenter observation. Kategori ini menekankan pada pembuatan film yang berdasarkan kehidupan sehari-hari, yang direkam secara spontan. Contohnya, seperti yang terlihat dalam film High School pada tahun 1968. Yang keempat, dokumenter refleksif. Tipe ini lebih memfokuskan pada bagaimana film itu dibuat. Artinya, penonton dibuat menjadi sadar akan adanya unsur-unsur film dan proses pembuatan film tersebut. Justru hal ini
menjadi titik perhatiannya. Tujuannya untuk memperlihatkan kebenaran lebih lebar kepada penonton seperti terlihat dalam film The Man of the Movie Camera pada tahun 1929. Nah, yang kelima ada dokumenter performatif. Tipe ini lebih menekankan pada aspek-aspek subjek atau ekspresif dari keterlibatan si pembuat film dengan subjek dengan menekankan pada dampak emosional dan sosial bagi penontonnya. Contoh film Unfinished Diary pada tahun 1983. Yang keenam ada gaya dokumenter interaktif. Jadi, tipe ini menekankan pada interaksi antara pembuat film dan subjek yang berlangsung dengan memakai interview atau keterlibatan langsung. Contohnya, film Chronicle of a Summer pada tahun 1960. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.